penyuluhan hari ini dengan topik kejang demam pada anak. Ya, penyuluhan ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indra dari bagian promosi kesehatan rumah sakit. Mungkin saya mau nanya dulu nih, ada yang pernah punya riwayat anaknya mungkin kejang demam di sini? Ada? Ada yang pernah anaknya mengalami kejang demam di sini? Ada? Saya mau nanya dulu. Gimana sih Bu yang terlihat ketika anak kejang demam dan perasaan Ibu seperti apa? Pertama kali Kaget pasti ya, panik, iya. Pertama kali itu pada usia berapa anaknya kejang? Tahun setengah ya, berarti sekitar 18 bulanan ya. Itu sekali pernah berulang? Sekali pas lagi panas, lagi menyusui, tiba-tiba kejang. Terus di kemudian hari ada kejang lagi? Masih periksa. Oh ya, risiko ya, kejang masih panas ya. Setelah itu sampai sekarang berarti nggak kejang lagi ya, alhamdulillah. Saya mau kasih dulu ini tadi ya, hand sanitizer bu ya. Oh juga. Ini bukan diminum karena puasa, itu ada sanitizer. Nah, tadi yang disampaikan sama Ibu tentang kejang demam itu katanya kejang pada anaknya kondisinya lagi demam dan usianya 18 bulan ya, dan sampai sekarang tidak berulang lagi. Nah, sebenarnya apa kejang demam? Jadi kejang demam itu memang tadi yang disampaikan kejang di saat kondisi anak itu lagi demam ya. Kondisi demam itu adalah kondisi ketika peningkatan suhu tubuh di atas 38 ya. Jadi kalau suhu tubuh normal itu kita 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kalau demam itu di atas 37,5 ke 38, 39 sampai 40 itu adalah kondisi demam ya. Tapi memang harus diukur dengan termometer ya, jangan gunakan termobak, termometer cabang gitu kan. Kalau kayak gitu kita nggak tahu yang benarnya seperti apa sih gitu. Nah, tadi kejang demam, jadi kejang saat kondisi demam gitu. Kalau kejang tapi demam berarti itu bukan kejang demam ya. Ini hanya kejang pada kondisi demam. Dan ini kejadiannya adalah pada anak yang berusia 6 bulan sampai dengan 5 tahun ya. Hanya pada anak yang berusia 6 sampai 6 bulan sampai dengan 5 tahun, dan kejadiannya itu sekitar 2 sampai 5%. Artinya dari 100 orang anak itu berisiko terjadinya kejang saat demam gitu. Sebenarnya mungkin tadi yang seperti Ibu bilang, misalkan anaknya demam kejang itu pasti akan panik ya, takut terjadi sesuatu pada anaknya, takut nanti anaknya perkembangannya terganggu nggak ya gitu. Nah, sebenarnya untuk kejang demam itu tidak perlu khawatir karena memang tidak akan ada masalah gangguan syaraf atau tidak akan ada risiko epilepsi atau mungkin tidak akan ada yang namanya perkembangan ke arah mental anak. Jadi selesai kejang ya sudah gitu, tidak ada risiko yang seperti apa itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan tidak pernah dilaporkan ada kecacatan ataupun kematian gara-gara kejang demam gitu. Jadi tidak ada efek yang berbahaya gitu, kecuali memang kejangnya itu sering atau kejangnya berulang-ulang, mungkin itu bisa menimbulkan efek. Tapi kalau yang namanya kejang demam biasanya kan singkat, hanya kurang dari 5 menit, bahkan mungkin hanya 1 menit kebanyakan gitu. Dan dia biasanya lebih berisiko pada usia anak 12 sampai 18 bulan gitu. Itu lebih berisiko kalau misalkan pada usia tersebut terjadi kejang demam, itu resiko kemudian akan kejang lagi itu sekitar 50% akan kejang lagi. Nah, tanda-tanda kejang seperti apa? Itu biasanya tanda-tanda kejang adalah yang pertama, harus memang ada demam terlebih dahulu gitu. Demam tadi yang suhunya di atas 37,5. Kemudian kalau anak yang kejang pastinya tidak akan sadar,
pastinya tidak akan sadar. Kemudian akan ada kekakuan seluruh tubuh, kemudian akan ada gerakan menghentak-hentak gitu ya, kejang menghentak-hentak. Kemudian juga kadang-kadang ada gangguan pernapasan, kemudian mungkin kalau gangguan pernapasannya berarti itu sampai akan terjadi pada kebiruan, dan kadang-kadang akan anaknya sampai ada juga yang sampai ngompol saking memang tidak sadarnya atau pingsan gitu. Nah, setelah kondisi kejang, biasanya karena kejangnya juga nggak lebih dari 5 menit, itu anak akan kembali sadar seperti biasa. Tapi ada juga beberapa yang memang anaknya malah jadi tertidur atau tidak sadar. Itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Itu memang kondisi yang ya tertidur, karena memang proses kejang itu proses yang melelahkan buat anak. Jadi wajar kalau nanti setelah kejang kok jadi nggak bangun gitu ya. Itu memang proses yang tidak perlu dikhawatirkan gitu. Nah, penyebab kejang demam yang jelas penyebabnya adalah pasti karena adanya demam ya. Adanya demam. Jadi kalau kejang demam berbeda dengan kejang yang lainnya, itu bukan karena ada gangguan di otak, tapi ini karena demam. Demam itu kan banyak faktor ya yang bisa menyebabkan demam pada tubuh anak atau tubuh kita juga ya. Kayak misalkan ada infeksi virus, infeksi bakteri, itu bisa tubuh kita biasanya akan merespon dengan adanya demam. Kejadian demam yang begitu cepat, begitu mendadak, itu yang berisiko menimbulkan kejang. Karena dengan adanya demam yang mendadak biasanya akan ada gangguan hantaran listrik di syaraf. Itu yang menyebabkan anak berespon dengan kejang gitu. Jadi bukan karena ini otaknya gimana atau otaknya misalkan ada gangguan syaraf, bukan. Karena demam yang tiba-tiba, karena demam yang mendadak sehingga melepaskan hantaran listrik, jadilah kejang gitu. Dan demam tadi bisa disebabkan karena berbagai hal, misalkan infeksi saluran pernapasan, bisa karena diare, bisa karena gangguan di pencernaan gitu kan. Itu salah satu atau beberapa hal biasanya menyebabkan demam. Nah, penanganan awalnya seperti apa sih kalau misalkan ada kejang demam pada anak? Itu yang pertama yang jelas kita nggak boleh panik ya. Sebagai orang tua kita nggak boleh panik, walaupun pasti tetap akan panik, namanya ngelihat anak sendiri sakit atau namanya ngelihat anak kejang. Duh, pasti orang tua panik gitu. Sering nih kalau saya pas jaga gini juga datang orang tua membawa anak ini, anaknya kejang gitu, dan memang pas sampai gini biasanya kejangnya sudah berhenti gitu, dan saking paniknya kadang-kadang ditanya aja juga nggak tahu gitu tuh. Kadang-kadang kan kalau orang tua kalau memang di kondisi panik yang kita takutkan apa sih? Jangan sampai kalau misalnya di kondisi panik, kadang-kadang kan kita jadi nggak bisa berpikir apa sih yang mau kita lakukan. Makanya kalau memang mendapatkan kondisi tersebut harus tetap tenang, nggak boleh panik. Dan tadi yang saya bilang di awal, memang itu tidak akan memberikan dampak yang berarti, atau tidak akan memberikan akan ada kecacatan, akan ada gangguan perkembangan mental, tidak. Makanya nggak usah panik kalau memang menemui anak kejang demam, biar kita bisa mikir apa yang mau kita lakukan. Kemudian yang kedua, longgarkan pakaian. Memang anaknya menggunakan pakaian itu dilonggarkan, apalagi daerah-daerah leher, takutnya memang ini mencekik ya, atau mengganggu jalan nafas sih. Jadi kalau misalkan ada anak kejang demam, tetap panik. Pertama, kalau pakaiannya ketat, kita longgarkan. Anaknya pakai bajunya ada kancingnya, dibuka. Jangan sampai dengan ketatnya pakaian itu mengganggu pernapasan dari si anak tersebut. Kemudian selanjutnya, lebih baik posisi anaknya dimiringkan. Jadi kalau ada lagi kejang, pindahkan ke tempat yang lebih aman. Jangan sampai nanti kejang itu kena tempat tidur, kena kaca ataupun yang lainnya yang bisa membahayakan. Dan kemudian kalau bisa dimiringkan, karena kalau dimiringkan takutnya nih ada di mulutnya ada ada cairan, habis makan atau habis minum malah nanti tersedak. Jadi bagusnya dimiringkan, dan kalau misalkan ada muntahan atau apa di mulutnya, dibersihkan gitu. Jadi tetap tenang, kemudian tadi longgarkan pakaian, kemudian dimiringkan posisinya, dan kalau ada muntahan di mulutnya segera dibersihkan. Kemudian jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya. Kadang-kadang kan mungkin dulu mah kalau misalkan anaknya kejang itu dikasih kopi atau dikasih sendok ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kita kasih sendok malah dia beresiko mencederai dari si gigi, dari si mulutnya. Jadi sebenarnya kalau kejang biarin aja, nggak usah dikasih sendok mulutnya, biarin aja. Jarang kok kejadian kejang yang sampai membuat luka
dari si mulut atau dari si gigi pasien. Karena kan tadi kejangnya juga tidak berlangsung lama. Jadi kalau khawatirnya kalau dikasih dimasukin sendok atau yang lainnya, atau kita malah menahan gerakannya, itu malah lebih berbahaya pada anaknya. Kemudian diukur suhunya ya, suhu observasi. Jadi kalau memang kita tenang kan tadi kita bisa lihat nih, ini anak kejangnya berapa lama, kemudian suhunya berapa. Itu pun makanya disaranin kita harus punya termometer. Kalau punya anak kecil ya di rumah, disaranin punya termometer biar kita bisa memantau suhunya seperti apa gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dia sudah pernah dirawat dengan kejang demam atau sering kejang saat demam, biasanya dokter juga suka memberikan obat anti kejang ya, anti kejang yang biasanya nanti dimasukkan lewat anusnya. Nah ini kalau misalkan sudah tahu cara penggunaannya, sudah dikasih tahu sama perawat atau dokter saat dirawat, ini boleh digunakan gitu. Dosisnya itu sekitar kalau misalnya 0,5 kali per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan anaknya 10 kilo berarti sekitar 5 gram. Ini cara memasukkan obatnya. Nah, apa yang sebaiknya yang dapat dilakukan lagi? Yang pertama adalah tadi usahakan kalau yang memungkinkan kita punya termometer. Biasanya juga nggak mahal sih harganya, tapi jangan termometer yang dulu yang air raksa, tapi yang digital. Kemudian yang kedua, berikan cairan lebih banyak ya kalau misalkan saat anak demam. Kalau saat anak demam kita kasih minuman, atau kita sendiri pun kalau demam usahain banyak minum banyak cairan, itu akan membantu menurunkan demam. Kemudian dikompres hangat, jadi jangan kompres es. Jadi kalau demam itu dikasihnya adalah kompres hangat. Dengan kita memberikan kompres hangat misalkan pada dahi, pada ketiak, pada area-area tubuh yang lain, itu diharapkan dengan kompres hangat membuka dari pori-pori sehingga akan mengeluarkan panas gitu. Tapi kalau kita kasih kompres dingin atau kita kasih kompres, malah yang ada akan terjadi menggigil gitu. Itu yang nggak boleh. Kadang-kadang kan selama ini dikasih kompres air dingin atau kompres es, itu yang nggak boleh. Apalagi kompres alkohol, itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian pemberian obat demam ya, pemberian obat demam tentunya harus sesuai dosis yang benar. Biasanya kan dikasih paracetamol atau ibuprofen, tapi kalau pada anak kan ada perhitungannya lagi ya untuk berapa dikasihnya gitu. Nah, apakah anak saya akan mengalami kejang demam lagi gitu kan kalau udah pernah kejang? Pertama adalah kalau memang di keluarganya ada riwayat kejang demam, orang tuanya dulu memang waktu kecil sering kejang, itu kemungkinan bisa akan berulang pada berisiko kembali terjadinya kejang. Kemudian usianya kurang dari 12 bulan. Jadi kalau misalkan kurang dari 12 bulan si anak itu sudah kejang, di usia lebih dari 12 bulan dia akan lebih berisiko lagi untuk terjadi kejang berulang. Kemudian suhunya kurang dari 39. Ini kalau anak suhu 38 aja udah kejang, itu berisiko ketika suhu di posisi segitu juga akan berisiko kejang kembali. Nah, kalau anak kejang demam boleh nggak diimunisasi? Ini nggak ada pantangan, jadi tetap boleh divaksin atau boleh diimunisasi ya. Dan yang tidak atau perlu dihindari bila anak mengalami kejang, yang pertama adalah kan banyak ini masyarakat kalau kejang atau step caranya dikasih kopi gitu, itu yang nggak boleh. Jadi tidak ada hubungannya kopi itu bisa membuat tidak kejang. Jadi itu hanya mitos di masyarakat. Jadi saya kalau orang tua di rumah makanya dikasih kopi biar nggak kejang gitu, padahal itu sebenarnya mitos, tidak ada hubungannya gitu, tidak ada korelasinya antara kopi bisa menghentikan kejang. Apalagi kalau saat malah dimasukin kopi ya, malah yang ada bisa resiko tersedak. Mungkin itu sekilas tentang kejang demam.